Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Saudara, pagi hari ini kita masih ada di dalam edisi Lebaran, Saudara. Nah, kita sudah membahas beberapa hal. Kemarin ada 2 hal, ya Saudara. Biasanya di dalam musim Lebaran ini mereka, teman-teman kita, bahkan kita semua pulang kampung, Saudara. Ya, pulang kampung itu artinya Saudara, mereka pulang ke kampung mereka, bertemu dengan sahabat orang tua mereka. Dan tahukah saudara bahwa kita juga satu saat akan pulang kampung. Dan warga negara kita bukan di bumi ini, tetapi warga negara kita adalah surga. Karena itu siap-siap saudara, untuk kita hidup benar, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua saudara, ada kata-kata minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin saudara. Ya, ini berbicara soal bagaimana mereka, sahabat-sahabat kita, saling memaaf-maafkan. Petrus pernah bertanya pada Tuhan, berapa kali kami harus memberikan maaf pada orang yang bersalah? Yesus katakan 7 kali 70 kali saudara. Artinya dalam masalah untuk memaafkan saudara adalah masalah di mana setiap kita harus bisa memaafkan tanpa batas. Orang yang pernah menyakiti kita, siapapun juga kita, inilah momennya saudara untuk kita juga bisa melepaskan pengampunan. Dan juga pertama-tama yang paling terbaik adalah datang menghampiri orang yang kita anggap kita berbuat salah sama dia dan kita berkata minta maaf. Nah, yang ketiga saudara, kita baca sama-sama 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 yang berkata begini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Yang ketiga saudara, di dalam edisi Lebaran ini saudara, mereka sahabat-sahabat kita saudara bersilaturahmi satu dengan yang lainnya. Mereka datang ke rumah saudara mereka, dari satu rumah ke rumah yang lain, terus saudara mereka bersilaturahmi saudara. Nah, ini berbicara soal apa saudara? Ini berbicara soal kasih persaudaraan saudara. Orang Kristen saudara hidupnya seharusnya di sini, mengikat satu dengan lainnya dengan kasih persaudaraan. Dikatakan ketika kita mengasihi persaudaraan ini saudara, dan kita berjalan di kasih persaudaraan ini, dikatakan lakukanlah itu dengan tulus dan ikhlas, bukan karena ada apa-apanya. Kadangkala ada orang saudara mau dekat dengan orang lain karena dia punya sesuatu pengharapan, ya, bukan karena ada apa-apanya saudara, tetapi karena ada maunya saudara. Nah, karena itu saudara, pagi hari ini biarlah setiap kita, mari kita jaga tali persaudaraan kita saudara, antara satu dengan yang lainnya saudara, antara sahabat satu dengan sahabat yang lainnya, supaya setiap saudara tetap memiliki silaturahmi satu dengan yang lainnya. Satu ayat di dalam Ibrani 13 ayat 1 berkata gini, peliharalah kasih persaudaraan. Jadi perlu dipelihara saudara. Satu pohon saudara yang mau bertumbuh, menghasilkan buah, harus dipelihara, diberikan pupuk, berikan air saudara, dirawat saudara, sampai akhirnya saudara itu bertumbuh, berbuah, dan terus berbuah dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan satu dengan yang lainnya. Karena itu saudara, di dalam edisi Lebaran ini, jaga persatuan persaudaraan ini. Dan biarlah setiap kita, ayat yang terakhir dalam 1 Tesalonika 4 ayat 9 berkata begini, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, dikatakan, karena kamu sendiri telah belajar, ya, kasih, ya, belajar kasih mengasihi dari Allah itu. Saya percaya saudara, karena firman yang saudara dengar, karena rajinnya saudara baca firman, karena rajinnya saudara berdoa, rajinnya saudara beribadah, saudara, tanpa saudara kasih persaudaraan itu mengikat setiap kita. Karena itu, ya, mari jaga dan rawatlah kasih persaudaraan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.